Baik, selamat pagi semuanya. Kita mulai perkuliahan hari ini. Apakah suara saya kedengaran? Iya Mbak, kedengaran Mbak. Kedengaran ya. Baik, selamat pagi. Kita akan masuk pertemuan 9. Sebelumnya kita lihat absen dulu. Oke, yang mengulang ada satu ya, Teguh Muhammad Ihsan. Oke, ya. Oke, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu. Ini pertemuan 9 tentang listrik. Bukankah di Fisika 1 sudah diajarkan ya? Atau gimana? Udah pernah diajarin ya? Saya lihat RPS-nya, saya tahun lalu nggak ngajar fisika soalnya. Cuma saya lihat RPS-nya kayaknya ada fisika, ada listrik. Apakah sudah diajarkan di fisika 1? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, saya juga bingung ya kenapa diulangi lagi. Ini apa? Teknik komputer ya? Semua ya? Iya Pak. Oke, mungkin maksud dari koordinator adalah menyamakan ya, menyamakan persepsi tentang materi listrik. Jadi saya harap mungkin di perkuliahan yang Fisika 2 ini bisa lebih gampang lah ya untuk menyerap tentang materi ini. Oke. Di layar share screen saya sudah nampak? Semua nampak? Nampak, Pak. Pak ya? Oke. Oke, untuk pertemuan 9 hari ini, kita akan masuk materi tentang, ya, saya tutup dulu. Oke. Jadi pertemuan 9, kita akan masuk materi tentang muatan listrik, sorry, listrik statis dan muatan listrik ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar 4 topik ya. Yang pertama tentang muatan listrik, kemudian eh, muatan listrik dalam perspektif atom, kemudian ada dari segi material, ada isolator dan konduktor, kemudian bagian intinya adalah hukum Coulomb. Ya, oke, kita masuk dulu sebentar. Eh, saya buat per page. Oke, ya, oke. Berdasarkan sejarah, jadi dahulu kala, kalau kita kembali ya ke peradaban dulu, coba kita ingat-ingat. Maksudnya, kalau kita bayangkan, orang dulu kan nggak mengenal ya istilah tentang listrik yang kita kenal hari ini. Nah, jadi listrik yang kita hari ini pelajari itu bukan, oke, materinya muatan listrik ya sama aja lah ya. Listrik statis, muatan listrik, dan hukum Coulomb ya sama aja. Oke. Jadi listrik yang kita pelajari pertemuan hari ini itu berbeda dengan listrik yang kita kenal ya, bukan berbeda. Tetapi listrik yang kita ada di rumah kita adalah listrik rangkaian tertutup ya, closed loop. Artinya apa? Yang di rumah kita tuh ada AC, ada DC. Nah, itu ada listrik yang di mana ada rangkaian tertutup baru berfungsi. Misalnya ada baterai, kemudian ada hambatan. Nah, dia harus tertutup rangkaiannya baru mengalir namanya arus listrik ya. Nah, cuma hari ini yang kita pelajari adalah tentang yang namanya listrik statis. Jadi kita akan coba back to the basic ya. Jadi peradaban manusia itu berkembang sampai ke titik kita bisa menghasilkan namanya listrik AC DC. Nah, namun pada dasarnya listrik itu dimulai dari fenomena yang disebut dengan listrik statis. Jadi kita bayangkan di peradaban dulu, di zaman orang Yunani, sebenarnya listrik itu udah ada konsepnya, tapi mereka nggak tahu kalau itu namanya listrik itu. Belum ada yang memberi nama bahwa itu listrik. Nah, cuma di zaman dahulu kala, em, orang Yunani menyebut satu fenomena
itu dengan istilah elektron. Jadi atau bisa disimpulkan kata listrik itu berasal dari kata Yunani yaitu elektron yang berarti ember. Nah, ember itu apa? Jadi ini pernah lihat nggak batu nih? Ini kayak di film-film Jurassic Park. Jadi kayak ember itu kayak resin atau getah pohon itu yang udah mengeras kayak fosil gitu deh. Ya, atau resin itu biasanya kita jumpa itu di meja yang untuk kasih kilat. Nah, itu namanya resin. Nah, jadi orang zaman dahulu di sebelum Masehi di orang Yunani, mereka tuh menemukan fenomena bahwa mereka jumpa nih ada sebuah batu disebut batu ember. Kemudian saat mereka gosok pada sebuah kain, maka saat batu tersebut diarahkan pada debu atau daun atau bulu atau apapun itu, maka ada gaya tarik menarik. Nah, orang dahulu menyebutnya sebagai listrik statis atau Amber Effect, ya. Nah, dari Amber Effect itu berkelanjutan lah sampai hari ini muncullah istilah elektron, muncullah istilah electricity atau yang kita di Indonesia namanya adalah listrik, ya. Jadi, listrik statis itu bisa kita temukan pada saat ini pernah nggak di sekolah kalian eksperimen seperti ini? Pernah nggak? Jadi ada penggaris nih klasik ya di fisika di SMA dimanapun kita berada pasti setiap buku pelajaran akan membahas tentang ini. Jadi listrik statis itu terjadi pada saat ambil penggaris plastik, kemudian gosok dengan kain. Nah, kemudian gosok dalam waktu tertentu, kemudian arahkan kepada kertas-kertas kecil. Nah, maka akan terjadi fenomena di mana kertas-kertas tersebut bisa ditarik menggunakan penggaris yang sudah kita gosok. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Fenomena apa yang sebenarnya terjadi? Nah, maka di zaman itu, di tahun 1700-an, dibuatlah eksperimen oleh yang namanya Benjamin Franklin. Ya, dibuat eksperimen. Mereka coba tuh. Jadi saat suatu objek, ya, ini ada suatu objek digesek atau digosok dengan objek lain, maka objek tersebut akan terisi dengan muatan listrik. Ya, jadi saat suatu benda, misalnya ini ada benda, oke, ini hapus saja ya, ini cuma pendahuluan. Jadi saat suatu benda, misalnya ini penggaris ya, digosokkan dengan kain, maka fenomena yang terjadi adalah si penggaris tersebut akan berisi muatan, baik itu negatif atau positif, ya, setelah digosok. Itu adalah fenomenanya. Nah, dibuatlah sebuah eksperimen seperti ini. Jadi diambil dua penggaris plastik ya, penggaris plastik. Kemudian yang satu digantung, ya, yang satu digantung. Kemudian yang satu kita pegang. Kemudian dua-duanya penggaris plastik tersebut digosok dengan kain, ya. Kemudian dicoba diarahkan. Ini kan digantung nih, ngambang dia kan. Nah, saat didekatkan penggaris yang kita pegang, maka akan ada gaya dorong mendorong, ya, gaya tolak menolak. Kemudian di eksperimen tersebut dicoba diganti materialnya. Dia coba ganti dengan batang kaca, ya. Jadi ini gantian. Yang digantung itu adalah kaca, ya. Ini yang dipegang juga batang kaca, ya, kayak sendok kaca gitu. Kemudian dua-duanya digosok juga. Kemudian diarahkan juga terjadi gaya tolak menolak. Nah, kemudian dicoba nih. Jadi yang digantung penggaris, yang dipegang kaca. Kemudian digosok juga, kemudian didekatkan. Nah, terjadi sebuah fenomena di mana ada gaya tarik-menarik. Nah, orang saat itu bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa material yang berbeda ketika digosok dengan ini kan materialnya sama ya, dia malah dorong-mendorong. Ini juga gelas dengan gelas juga, kaca dengan kaca juga dorong-mendorong. Tetapi saat diganti materialnya, terjadi tarik-menarik. Nah, jadi eksperimen tersebut menunjukkan bahwa ada dua jenis muatan. Ya, makanya Benjamin Franklin memberikan nama ini 1706 maksudnya umurnya ya. Dia hidup berarti ini berapa tahun dia hidup nih? 84 tahun ya. Jadi dia menamakan dua muatan tersebut sebagai muatan positif dan negatif. Jadi di zaman itu nggak ada yang tahu nih mana yang positif mana negatif. Mereka cuma kasih nama aja. Jadi cuma menamakan yang satu positif satu negatif. Jadi hipotesisnya adalah ada dua muatan nih. Jadi untuk memudahkan
penyebutannya maka si Benjamin ini menghipotesiskan dia menyebutnya yang satu positif, yang satu negatif. Ya, di zaman itu belum ada tuh elektroskop, belum ada mikroskop, belum ada teknologi yang bisa melihat partikel atom. Tapi dia menamainya bahwa meyakini bahwa di dunia ini ada dua muatan, dua jenis muatan ya, dua tipe, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa ketika dua objek yang memiliki muatan yang sama, maka kedua objek tersebut akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, ketika dua objek yang memiliki muatan berbeda, maka kedua objek akan saling tarik-menarik. Ya, jelas ya. Nah, kemudian si Franklin itu menyebutkan bahwa jumlah muatan yang diisi pada suatu objek akan memiliki jumlah muatan yang berlawanan pada objek lainnya. Nah, artinya apa? Kita lihat dulu contohnya. Contohnya ya, misalnya nih, misalnya ketika penggaris listrik digosok dengan kain, penggaris mendapatkan sejumlah N muatan negatif, maka kain mendapatkan sejumlah N muatan positif. Misalnya gini, misalnya ya. Oke, misalnya. Nah, jadi penggaris ini dengan kain, ini penggaris ya, ini penggaris plastik, plastik lah ya, plastik, ini kain. Nah, semua objek kecenderungannya adalah tidak bermuatan. Bukan tidak bermuatan, sorry. Bermuatannya adalah netral, ya, netral. Apa artinya netral? Jadi nanti kalau secara atom, netral itu didefinisikan adalah di mana di dalam satu benda itu sebenarnya ada muatan negatif, juga ada muatan positifnya. Nah, yang disebut dengan netral adalah saat jumlah elektron itu sama dengan protonnya atau yang positif. Nah, ini disebut dengan netral. Jadi jumlah elektron dan protonnya itu adalah sama. Ya, ini netral nih, masih netral. Kemudian digosok. Nah, tiba-tiba penggaris kita itu menjadi seperti ini. Sedangkan kain kita itu menjadi, nah, artinya apa? Ketika ini yang negatifnya jadi 4, artinya ada perpindahan elektron ketika digosok. Ya, ada elektron yang berpindah ke penggaris. Demikian juga si protonnya ada yang pindah ke sini. Sehingga nanti si kain itu akan bermuatan seperti ini. Kan negatifnya berarti diambil dua ya. Sehingga di sini yang awalnya, coba kita hitung. Ini awalnya kan N positifnya itu ada 3. N negatifnya ada 3. Ini N-nya berapa? N positifnya? Ada berapa? Dua. 2. N negatifnya juga ada 2. Ya. Oke, ini cuma analoginya ya. Kalau secara teori atom mungkin kurang lebih nggak sedetail, nggak dua juga isinya, banyak ya. Ini cuma permisalan. Jadi ketika digosok, si penggaris itu disebut bermuatan negatif. Kenapa? Karena jumlah elektronnya lebih besar dari protonnya. Nah, ini sebenarnya bukan berarti nggak ada proton ya, ada protonnya, cuma nggak saya tulis saja. Nah, artinya apa? Ketika digosok, sekarang si ini dia transfer. Nah, jadi yang protonnya sini pindah ke sini 2 biji, yang elektron pindah ke sini 2 biji, ya. Sehingga nanti ini analogi aja ya. Sehingga nanti ini akan berkurang yang awalnya 3 kurang 2 jadi 1. Jadinya seperti ini. Nah, artinya apa? N yang berpindah, yang elektron tadi, yang negatif, itu kan pindahnya 2. Maka jumlah proton yang berpindah ke sini juga 2. Nah, inilah yang disebut dengan hukum, inilah, yang disebut dengan konservasi muatan listrik. Ya, yaitu jumlah dari muatan yang dihasilkan dalam prosesnya adalah 0. Kalau kita lihat ini kan berarti kan kalau kita jumlahkan berarti totalnya adalah
Berarti kan N negatif tambah N positif sama dengan nol ya. Jadi kalau kita anggap ini berkurangnya negatif, berarti min 2 plus 2 ya, sama dengan nol. Nah, artinya apa? Apa yang mau disampaikan dari statement ini? Bahwa jumlah muatan yang diisi pada suatu objek akan memiliki jumlah muatan yang berlawanan pada objek lainnya. Artinya ketika si penggaris dapat dua elektron, maka si kain akan kehilangan dua elektron. Maka dia akan diganti dengan dua proton. Ya, ini yang disebut dengan hukum konservasi muatan listrik. Ya, atau bisa dibilang ini ya, sehingga non-net electric can be created or destroyed. Ini seperti hukum kekeralan energi. Artinya ketika proses ini, nggak mungkin kalau dia pindahnya tiga, ininya dua. Nggak mungkin. Pertanyaannya satunya lagi kemana? Jadi ketika ini masuk ke sini, ada slot yang pindah ke sini. Ini yang disebut dengan hukum konservasi muatan listrik. Ya, artinya nggak ada tuh muatan ketika digosok tiba-tiba lenyap atau tiba-tiba ke dunia lain. Nggak ada. Jadi dia ketika pindahnya dua, ketika si penggaris menerima dua elektron, maka dia menukarkan dua protonnya ke kain. Ya, oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat partik fenomena listrik statis ini, kita lihat dari segi partikel atomnya ya. Jadi di kimia kan sudah dipelajari ya, bahwa dalam sebuah struktur atom itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama disebut dengan nukleus, ya, nukleus. Kemudian ada elektron yang mengelilinginya. Nah, di dalam nukleus, kalau kita lihat di gambar ini, jadi kan elektron ini keliling nih. Nah, model untuk atom itu berbeda-beda. Ada yang buatnya kayak ini ya, kayak Jimmy Neutron gitu ya. Ada yang bentuknya itu yang kayak gini, ya. Nah, jadi ada yang buat juga bentuknya seperti ini ya. Nah, artinya apa? Ini elektron, ya. Di tengahnya ini ada nukleus. Nukleus. Nah, nukleus ini terdiri dari dua komponen. Di dalamnya itu ada proton dan neutron. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di dalam ini kan ada yang plus tuh. Ada yang plus, ada yang warna merah ya. Jadi neutron itu adalah senyawa yang tidak memiliki muatan. Makanya kadang-kadang di dalam perhitungan kimia itu diabaikan. Seakan-akan dia nggak ada, karena memang nggak ada kontribusinya. Nah, seakan-akan dalam sebuah senyawa atom itu hanya ada proton dan elektron. Ya, makanya paling sering kayak gini kan, dalam struktur atomnya ya, sebuah atom. Nah, jadi neutron adalah senyawa yang tidak memiliki muatan. Proton adalah senyawa yang bermuatan positif. Nih ya, ini proton. Proton. Dan ada elektron yang berputar mengelilinginya. Jadi sebuah atom itu disebut bermuatan netral pada saat jumlah proton dan elektronnya sama. Jadi proton ini bukan satu biji, dia ini sebenarnya berdempetan. Jadi kalau misalnya kita zoom, dia itu sebenarnya bentuknya itu dempet-dempet kayak gini, ya, dempet-dempet sehingga membentuk seperti bola. Makanya membentuk kayak nukleus dia, nah, kayak gini, ya. Jadi sebuah benda, ini benda ya, kita sebut dia netral, seperti contoh yang tadi, di saat jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Artinya, semua benda yang nggak kita apa-apain, pada normalnya berada dalam kondisi neutral, netral. Ya. Kemudian ada kondisi yang disebut dengan negatif. Apa itu? Sebuah benda disebut bermuatan negatif adalah pada saat dia mendapat tambahan elektron. Nah, makanya bisa dibilang juga jumlah elektronnya lebih banyak daripada proton karena dia nambah. Misalnya nih, ini senyawa lagi aman-aman aja. Tiba-tiba digosok nih, muncul elektron baru, ya.
muncul elektron, masuk dia ke dalam. Ini juga elektron masuk ke dalam. Nah, akhirnya si atom ini disebut sebagai atom bermuatan negatif. Nah, jadi dalam struktur atom, ingat nggak, kalau di kimia, biasanya yang ketika ada senyawa saling mengikat, yang bergerak itu adalah elektron. Protonnya itu sebenarnya diam, ya, diam. Nah, makanya kita lihat nih, sebuah atom disebut bermuatan positif saat dia kehilangan elektron. Makanya ada yang membuat notasinya seakan-akan protonnya berpindah, pada tidak. Misalnya kayak ini ya. Ini kan seakan-akan protonnya berpindah. Sebenarnya tidak. Ketika si kain kehilangan dua elektron, maka di sini jumlah protonnya lebih banyak daripada elektron. Ya, sehingga seakan-akan protonnya pindah ke sini, pada bukan. Tapi ketika dia kehilangan elektron, maka ada proton yang tidak punya pasangan. Ya, jadi sebuah muatan disebut positif pada saat dia kehilangan elektron. Makanya kadang-kadang dinotasikan sebagai proton lebih besar dari elektron. Karena dalam senyawa kimia, kecenderungannya adalah si proton ini diam di tengah, dia nukleus. Jadi yang berpindah itu adalah si elektron. Nah, elektron inilah disebut kadang-kadang dengan istilah ion. Ya, ion plus, ion min, gitu. Ya, oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Gak ada, Pak. Oke, sudah ya. Nah, sekarang, oke, nih. Kalian sering ya mendengar istilah tentang isolator dan konduktor. Ya, ada yang tahu apa itu isolator? Apa bedanya isolator dan konduktor? Apa itu Eh, isolator? Ya, tahu saya Pak, kalau hmm. konduktor itu menghantarkan panas Pak. Oke, oke, oke ya. Konduktor menghantarkan panas. Lain? Kalau isolator berarti tidak menghantarkan panas. Isolator berarti apa? Tidak menghantarkan. Oh, iya Pak. Saya izin, Pak. Ya, gimana? Kalau isolator tuh sulit untuk menghantarkan listrik. Oke, sulit menghantarkan. Ini maaf agak jelek ya. Papan listrik tidak menghantarkan. Nanti saya hapus nih. Ini cuma sebentar aja. Oke. Berarti kalau konduktor mudah menghantarkan listrik gitu. Ya, Pak. Oke. Ya, jadi ini sorry jelek ya. Nanti saya hapus. Ya, jadi kalau panas itu kan sebenarnya reaksi kimia ketika suatu benda itu dipanaskan, sebenarnya yang terjadi adalah sama juga. Elektron berpindah. Ya, ada muatan yang berpindah. Jadi oke, panas dan listrik oke. Nah, sekarang kita lihat dulu eksperimennya sebelum kita jawab. Misalkan ada dua bola nih. Ini bola nih bola kaca lah kita bilang. Sapphire ya, kalau bahasa Inggrisnya sapphire. Jadi dia yang satu bermuatan, yang satu netral. Nah, ketika dua bola tersebut dihubungkan dengan material dari besi, ini yang gambar B, maka muatan yang positif ini pindah ke yang netral. Sedangkan di gambar yang C, saat dua bola itu dihubungkan dengan kayu, maka bola yang bermuatan netral tidak bermuatan positif. Nah, material yang besi ini disebut dengan konduktor, yaitu sebenarnya apa yang terjadi kalau di fenomena ini? Yaitu material konduktor adalah material yang di mana elektronnya mudah berpindah. Jadi misalnya ini bermuatan kan? Jadi ini sebenarnya dalamnya ada elektron ya, cuma jumlahnya sangat kecil. Kemudian ketika taruh besi, nah positifnya pindah. Kayak saya bilang tadi ya, sebenarnya bukan positifnya pindah, tapi elektron dari sini pindah ke sini. Ya, jadi elektron dari sini masuk ke sini. Tapi seakan-akan agar mempermudah konvensi, maka dianggap seakan-akan muatan positifnya berpindah. Ya, sehingga sebenarnya yang terjadi adalah elektron dari besi atau elektron dari sini pindah masuk ke sini. Nah, makanya
material konduktor disebut sebagai material yang mudah ya menghantarkan listrik atau menghantarkan panas. Kalau bahasa secara atomnya adalah konduktor adalah material yang di mana elektronnya mudah berpindah atau bergerak. Nah, sebaliknya di isolator, oke, ini harus saya koreksi ya. Jadi isolator itu, ini banyak orang salah. Banyak orang bilang tidak menghantarkan panas. Ini sebenarnya statementnya kurang tepat. Tapi yang benar adalah sulit ya. Jadi tidak ada material yang sempurna. Jadi seperti karet, seperti kayu, itu sebenarnya ada bocor-bocor dikit, tapi karena dia sangat sulit, sehingga kita nggak terasa kontaknya gitu. Ya. Jadi isolator adalah material yang di mana elektron di dalam si kayu ini itu sangat ini di dalam nukleusnya ini elektron dan protonnya itu sangat kuat, sehingga dia itu nggak mudah untuk berpindah. Ini yang disebut dengan isolator atau kayu atau plastik. Nah, jadi ketika dikasih muatan, muatannya itu nggak bisa pindah. Makanya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi nggak bisa pindah nih. Makanya ya sama aja, netral. Ya, jadi isolator ini benar, menghantarkan panas boleh, menghantarkan listrik, tapi statement ini harus dikoreksi ya. Jadi bukan tidak bisa menghantarkan listrik, tapi lebih tepatnya adalah sulit. Ya, demikian juga konduktor. Konduktor itu berarti kata kuncinya adalah mudah. Ya, mudah menghantarkan panas. Nah, contoh konduktor biasa di material listrik adalah ada tembaga, ya. Paling sering kita pakai itu Cooper, tembaga. Apalagi ada silver, ada gold, ada aluminium ya. Biasa kalau kalian beli kabel ke toko listrik, pasti ditawarin dua, mau yang serat tembaga atau serat aluminium. Karena ini biayanya lebih murah daripada silver dan gold, ya. Ada juga material yang disebut dengan apa lagi ya, tembaga, aluminium, emas. Ya, itu sih. Ya. Kenapa nggak pakai besi materialnya? Besi juga bagus, tapi biayanya terlalu mahal. Makanya orang biasa pakainya tembaga dan aluminium. Ya, ini namanya isolator dan konduktor. Ini saya hapus saja. Jelek sekali. Nah, ada ini tambahan ya. Nanti kalian akan masuk ke... Oke. Jadi nanti kalian akan menjumpai di mata kuliah berikutnya ada yang namanya semikonduktor. Jadi kalau isolator tadi apa? Di isolator, coba yang bagus ya. Ada material. Jadi ini isolator itu material ya. Material yang sulit menghantarkan listrik ya. Bolehlah disimpulkan begini. Kalau konduktor adalah material yang mudah menghantarkan muatan listrik ya. Menghantarkan muatan listrik. Nah, ada satu lagi nih. Pernah dengar? Ada yang tahu apa itu semikonduktor? Ada yang tahu? Pernah dengar istilah semikonduktor? Baru dengar, Pak. Oke. Jadi semikonduktor itu adalah the backbone dari integrated circuit di HP, di laptop, di RAM, di hard disk, di SSD. Nah, semua komponen kita, perkembangan teknologi kita itu berkat semikonduktor. Jadi semikonduktor adalah material yang kalau distimulasi dengan stimulan tertentu, dia bisa jadi bisa jadi isolator. Ini pengetahuan aja ya. Bisa jadi konduktor, tergantung kondisinya. Nah, semikonduktor ini, dia biasanya bentuknya kayak gini. Dia kayak kertas lakmus gitu dia. Nah, ada P, ada N-nya.
Jadi dia sebagian eh, bermuatan positif, sebagian bermuatan negatif. Ini bukan magnet ya, ini material semikonduktornya. Nah, kumpulan dari semikonduktor itu akan membentuk namanya transistor. Kumpulan transistor akan membentuk yang namanya gerbang logika. Gerbang logika itu yang AND, NAND, OR. Kumpulan gerbang logika akan membentuk namanya sebuah sistem apa ya? Menjadi sebuah chip. Chip itu akan membentuk jadilah komputer, jadilah apa? Chip Intel itu. Nah, inilah ya. Ini lebih ke anak elektro ya. Kalau yang komputer cuma cukup tahu aja ya. Ini cuma sekilas pengetahuan aja. Jadi kalau untuk material semikonduktor, dia adalah gabung biasanya materialnya itu dari sel silikon sama germanium ya. Hampir semua material itu biasanya yang di tabel periodik itu biasanya kalau nggak isolator konduktor. Tapi cuma ada dua senyawa di dalam tabel periodik, itu silikon dan germanium yang merupakan backbone dari semikonduktor. Silikon itu pasir ya. Makanya kalau mau buat IC atau integrated circuit, itu bahan dasarnya pasir. Pasir dipanasin jadi kaca, kaca itu ya itulah disuntik dengan germanium dan senyawa lainnya. Ya itu namanya semikonduktor. Oke, itu aja intermezzo dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Saya Pak, Oke, tanya, kan isolator tuh sulit buat menghantarkan panas kan Pak. Tadi ya, kayak ada ya, karet, terus ada yang lain-lain. Misal ya. nih Pak, kalau misal bahannya itu atau yang material semikonduktor yang isolator ini tuh Hmm, banyak Pak. Kayak oke. misal 5 biji lah misal sama 1 biji itu ada kemungkinan dia lebih mudah menghantarkan listrik nggak Pak atau gimana? Gimana, gimana? Dia isolator, ada satu material. Dia Kemudian, dia karet kan Pak. Nah kalau ya, semisal isolator itu kan sulit mengantarkan listrik. Nah ya. kalau semisal karetnya itu ada banyak gitu, apakah Hmm, dia lebih mudah mengantarkan listrik Pak? karetnya lebih banyak. Oh, Ya, tetap mau dibanyakin kayak manapun, elektron yang masuk tetap dikit. Jadi mau dibanyakin kayak manapun tetap nggak akan lewat deh. Jadi mungkin kalau mau dikumpulin, iya betul. Saya ngerti maksudnya. Jadi kalau misalnya satu karet cuma bisa masuk satu elektron nih, berarti kita kumpulinnya ya Pak 1 miliar karet gitu kan. Iya sih masuk akal. Cuma pada akhirnya karena si permukaan karetnya jadi makin banyak, ketika ada elektron yang masuk, ketika listriknya masuk, akhirnya nggak terasa juga ya. Oke, ini pertanyaan lain. Pernah dengar istilah grounding? Apa nih eh, grounding? itu Pak. Pertanahan ya, Kayak tanah ya. pernah lihat deh. Iya Nah, Pak. oke, tanah itu isolator atau konduktor? Ayo, atau konduktor. Kalau kita main game, listrik kalahnya pasti sama ground kan? Kalau main Pokemon, betul nggak? Semua Betul listrik Pak. kalah dengan ground. Nah, pertanyaannya ground itu isolator atau konduktor? Kurang tahu Pak. Coba tebak. Tanah itu, tanah itu menghantarkan listrik nggak kira-kira? Kalau misalnya bilang tidak menghantarkan listrik, kenapa semua listrik apa? Ketika ada tiang petir, kenapa taruhnya ke tanah, ke grounding gitu? Nah, jadi grounding itu tanah ini di bumi ini itu masuk konduktor loh. Jadi penghantar paling baik itu adalah tanah. Nah, tapi aneh Pak, ketika kalau misalnya penghantar tanah, kenapa kita nggak kontak? Nah, karena dia penghantar yang baik, makanya kalau ada petir apa-apa dilemparnya ke ground, ke tanah. Nah, karena permukaan bumi sangat besar, ketika ada petir masuk atau listrik masuk, dia akan didistribusikan secara normal ke semua permukaan bumi. Pada akhirnya, kita jadinya nggak merasakan apapun. Ya, demikian juga dengan isolator ini. Jadi betul, isolator ini kalau dikumpulkan sampai 1 miliar, berarti bisa dong Pak dimasukkan listrik. Betul. Tapi ketika dikumpulkan materialnya,
Kan udah gede sekali ya. Jadi mau masuk pun nggak terasa lagi. Jadi untuk pertanyaan tadi, kalau isolator yang dikumpulin bisa menghantarkan listrik nggak? Sulit, tetap sulit. Jadi bukan tidak. Ada, tapi nggak terasa lagi. Ya, oke. Jelas ya? Tadi siapa yang tanya tadi? Rehan Pak ya? Raihan. Oke, ya. Oke, clear? Kita lanjut ya. Itu grounding nanti lah. Di rangkaian listrik itu. Baru mulai nampak manfaatnya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Coulomb. Nah, jadi ada peneliti namanya Charles Coulomb. Nah, ini mungkin kita tidak perlu ya membedah kenapa dia bisa eksperimen dapat rumus ini. Karena kita bukan scientific, ya. Kita bukan saintis. Kita engineering. Jadi, bagi yang ingin tahu silakan cari lebih dalam ya. Tapi kalau kita membayangkan di zaman itu, tahun 1780, kan alat belum canggih ya. Nah, si Charles Coulomb ini melakukan eksperimen. Dia memang seperti agak aneh ya. Dia ini ingin mengukur gaya gaya ya atau force ya, gaya atau force yang terjadi dari dua muatan dengan alat-alat seadanya pada saat itu. Kemudian dia merumuskan sebuah persamaan yang kemudian hari ini disebut sebagai hukum Coulomb. Nah, karena untuk menghargai dia yang sudah menemukan satuan dari apa? Jadi muatan itu kan dia yang menemukan kuantitasnya, magnitude dari sebuah muatan. Maka untuk menghargai, maka satuan untuk muatan diberi nama dengan Coulomb, ya. Jadi ini satuan-satuan Newton kan untuk menghargai Isaac Newton gitu. Ya karena dia yang bukan menemukan, dia yang ya sih menemukan lah. Jadi muatan tuh udah ada dari zaman Yunani itu ya, sebutannya ember, tapi dia yang merumuskan, menjadikannya, mengesahkan, menemukan formulanya. Jadi si Coulomb ini, Charles Coulomb, dia itu mau mengukur ketika ada dua muatan, ya, ketika ada dua muatan nih, misalnya muatan pertama muatannya negatif, muatan kedua muatannya positif. Ketika diletakkan dengan jarak tertentu, kalau misalnya negatif dan positif kan pasti gayanya tarik, menarik. Nah, si Coulomb ini agak iseng dia ingin mencari tahu berapa gayanya, gaya tariknya. Nah, maka dia buat formula, ada sebuah konstanta, dikalikan dengan misalnya ini Q1, ini Q2, ini jarak ya, Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, ini persamaannya. Nah, K ini dia temukan dengan eksperimennya sendiri. Dia melakukan eksperimen, dia mempertanyakan, ada sebuah pengali di dalam mencari gaya ini. Maka dia menghitung, dia dapat K-nya itu adalah sekitar 9 kali, sebenarnya 8,99 ya aslinya. 8,99 dikali 10 pangkat 9. Nah, satunya itu ada Newton, meter pangkat 2 per C pangkat 2. Ya. Jadi ini ada K. Nah, K ini kalau dibelah, itu terdiri dari 4pi dan ada sebuah yang kita sebut dengan permitivitas ruangan hampa atau kalau sebutannya itu epsilon, ya, epsilon. Jadi satu epsilon itu bernilai setara dengan, ini biasanya di soal pasti dikasih tahu ya biasanya, 8,85. Oh ya, ini biasanya disamakan dengan 9 ya, 9,00. Ini 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Nah, satuannya terbalik ya, Newton kali M per 2 ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, coba kita lihat intuisinya ya. Oh ya, saya lupa kasih tahu. Sorry, sorry, sorry. Saya lupa kasih tahu. Jadi materi ini sudah saya masukkan ke e-learning ya. Duh, lupa pula saya kasih tahu, maaf ya. Jadi sudah saya masukkan slide-nya. Silakan di-download. Silakan sambil mengikuti Zoom ini dibuka slide-nya sendiri ya. Ini slide P9 sudah saya masukkan ke e-learning. Nah, jadi kalau kita lihat intuisinya, ini ya, kita lihat ya. Jadi ada lambang seperti ini. Pernah lihat nggak?
Ada yang tahu ini lambang apa? Sorry, ini salah nih. Bukan alfa. Tapi dia seperti nah, kayak gini ya. Ada yang tahu ini lambang apa? Enggak, Pak. Oke, ini namanya berbanding lurus. Atau kalau bahasa Inggrisnya proportionate. Nah, coba lihat ya. Kita lihat nih. F itu berbanding lurus dengan Q1. Lihat ya rumusnya. Artinya apa? Saat jika Q1-nya semakin besar, jika Q1-nya makin besar, maka gaya yang dihasilkan juga makin besar. Nah, sekarang kita lihat logikanya. Misalnya ada muatan nih. Dah, Q1 ya kita sebut. Kemudian ada muatan kedua, Q2. Q1 kita anggap Q2 itu satu kolom. Ya, Q1 itu dua kolom. Kita anggap, maka gayanya itu adalah kurang lebih berarti kan K dikali 2 dikali satu dikali jarak ya. Kita anggap K itu satu, R itu satu pangkat 2 ya. Berarti kan Newtonnya 2 Newton. Nah, jadi jika kita ingin membesarkan, jadi jika Q1-nya makin besar, misalnya 4 kolom, maka gaya tarik-menariknya makin kuat. Betul ya? Jadi jika si Q1-nya jadi 4, maka 4 kali satu sama dengan 4 Newton. Jadi ketika ini dua kali lipat, maka gaya yang dihasilkan juga dua kali lipat. Ya, ini yang dimaksud dengan berbanding lurus. Nah, sebaliknya, Q2 juga sama. Jadi semakin, oke, semakin besar Q1, maka semakin besar gaya tariknya. Semakin kecil muatannya, maka gayanya juga semakin kecil. Ya, demikian juga dengan Q2. Semakin besar Q2, maka F-nya semakin besar. Semakin kecil Q1-nya, Q2-nya, maka maka gayanya juga semakin besar. Semakin kecil ya. Ya, misalnya nih contoh ya. Berarti ini logis ya dari persamaan ini. Kita misalkan ini saya buat lebih rapi ya. Misalkan K-nya itu satu, R-nya itu 1 meter. Berarti pada saat Q1-nya itu dua kolom, Q2-nya tiga kolom, maka F-nya adalah satu dikali 2 dikali 3 per 1 kuadrat. Hasilnya 6 Newton. Ketika Q1-nya berubah jadi 4 kolom, maka gayanya juga naik. Satu dikali 4 kali 3 kali satu. Jadi 12 Newton. Naik ya. Nah sebaliknya, kalau misalnya kita mau lebih besar lagi, berarti Q2, jika Q2 jadi 6 kolom, berarti jadinya satu kali 4 kali 6 sama dengan 24 Newton. Nah, artinya apa? Apa yang mau disampaikan dari statement ini? Semakin besar muatan, muatannya, ya, kandungan muatannya dari satu material, maka semakin besar gaya tariknya. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini, 1 per R. Nah, ini namanya berbanding terbalik. Ya. Artinya apa? Berbanding terbalik. Semakin besar R, maka gaya yang dihasilkan semakin kecil. Semakin kecil R, maka F-nya semakin besar. Ya, jadi kalau kita lihat, nih ya, kita bandingin ya, studi kasus ya. Mana yang lebih kuat kalau ada sebuah muatan Q1
jaraknya cuma 1 meter dengan Q2, bilanglah Q1-nya itu satu kolom, Q2-nya juga satu kolom. Ya. Kemudian kan nih ada gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik ini disebut F12, gaya sini ke sana adalah F21. Kemudian ada muatan, letaknya kayak gini. Apa, jangan deh, biar lebih dramatis. Nah, kira-kira mana lebih besar? Lebih besar F yang kasus satu atau kasus yang kedua? Mana F yang lebih besar? Dia tariknya. F kasus satu, Kak. Kenapa? Kenapa lebih besar kasus satu? Karena R-nya lebih besar, lebih kecil. Betul, lebih dekat ya. Jadi masuk Ya, akal ya. Jadi semakin dekat muatannya, kayak magnet. Jadi semakin dekat, maka makin kencang tarikannya. Ya. Nah, sebaliknya, jika semakin besar R-nya, maka gayanya makin jauh karena jauh sekali. Tuh. Nah, tapi perlu diingat, ini berbanding terbalik dengan kuadratik. Artinya, kalau untuk kasus ini kan berarti kalau F yang ini berarti anggap ya, sama kayak tadi ya. Misalkan K-nya satu ya. Berarti kan em, satu dikali muatannya satu satu per satu kuadrat ya. Berarti sama dengan 1 Newton. Nah, ini jaraknya kita jauhkan 2 kali lipat. Harusnya kan 0,5 Newton ya. Tapi ternyata tidak. Satu dikali satu kali satu per 2 pangkat 2. Ternyata yang didapatkan malah bukan 0,5, tapi 0,25 Newton. Ya, ini dimaksud dengan berbanding terbalik secara kuadratik. Ya, oke. Ada yang kurang paham di sini? Ya, ya. Jadi gaya F berbanding lurus dengan jumlah muatan Q1 dan Q2. Gaya F berbanding terbalik dengan kuadratik jarak. Ya, ini konsepnya dulu. Nah, oke, yang ini harusnya udah gampang ya. Jadi jika ada muatan, ketika muatannya sama, positif-positif, maka terjadi gaya dorong-mendorong. Nah, oke, ini menarik. Jadi ada gaya yang biasa, ini itu gayanya bukan vektor ya. Ini, persamaan ini bukan vektor. Jadi kalau yang gaya yang ada vektor itu dia F, atasnya ada garis ini. Nah, ini vektor. Vektor artinya apa? Gayanya memiliki arah. Ya. Jadi kalau misalnya F12-nya ke kanan, berarti dia ini adalah gaya vektor. Ya. Ini tanda panda maksudnya tanda vektor ya, bukan berarti dia ke kanan ya, bukan ya. Ini maksudnya notasi untuk gaya vektor. Oke. Nah, nah kita lihat ke contoh kasus ya. Oke. Saya perlu ingatkan, di perkuliahan itu nggak kayak SMA. Jadi kalau SMA kan kalian selalu diajarin hafal rumus. Jadi baca soal tuh kalian nggak mau pahami tuh ceritanya apa, pokoknya kali-kali aja keluar gitu kan. Tapi kalau di permasalahan yang level perguruan tinggi itu udah nggak kayak gitu. Jadi yang dinilai itu bukan cara kalian colok-colok rumus, tapi analisa masalahnya ya. Karena masalah yang berbeda punya problem yang berbeda. Jadi nggak semudah cuma skimming cari angka colok kali-kali nggak kayak gitu ya. Coba kita pahami ya contoh satu. Oke, jadi materinya ada tentang gaya yang terjadi pada dua muatan dalam sebuah atom. Jadi determine the magnitude and direction of the electric force on an electron of a hydrogen atom. Jadi kita bayangkan ya, tadi kan ada nukleus nih.
kemudian ada elektron. Nah, elektron itu kan mengelilingi, ada pergerakannya ya, ada pergerakan, tapi ini diabaikan. Karena kalau ini kita hitung, amsyong kita, banyak lima masalah, ya, makanya diabaikan pergerakan elektron ini ya. Oke, ada sebuah proton, ini disebut sebagai Q2, Q2, kemudian ada Q1. Nah, dia menyebutkan bahwa asumsikan jaraknya antara elektron dan proton ini adalah ini ya. Berarti ada jarak R-nya sebesar berapa nih? 0,53, 10 pangkat min 10. Jelek. Jaraknya adalah 0,53 kali 10 pangkat 10 meter. Nah, kemudian coba lihat soal ini. Soal ini nggak ada bilang muatannya itu nilainya berapa. Jadi cuma dikasih tahu bahwa Q2 itu nilainya adalah plus E. Nah, jadi kalau E ini nilai sebuah elektron, ini perlu dicatat juga ya. Jadi ini bukan eksponensial ya. Ini bukan fungsi ESP, bukan. Ya. Jadi satu elektron itu bernilai sekitar 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom. Nah, artinya ini ada satu E. Nah, ini pertanyaannya Q1-nya berapa muatannya? Nah, kalau kita cuma baca soal, nggak ada dibilang nih Q1-nya. Makanya di materi sebelumnya diajarkan bahwa sebuah atom yang netral itu adalah di mana elektron sama dengan pro proton. Sehingga jumlah dari Q1 adalah sama juga E, ya. Yaitu E itu sekitar nih ya. Nah, kemudian ada gaya nih yang terjadi antara dari sini dari plus ke min. Berarti ada gaya tarik menarik. Nah, gaya ini berapa berarti? F apa? F2 1. Kalau ini apa berarti? f F satu dua Pak. F12 ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah cari yang ditanya adalah nih ya, determine the magnitude and direction. Arahnya kemana? Ya, kalau arahnya jelas nih ya. Arahnya kalau dari sudut pandang si Q2 berarti arahnya ke dalam. Ya, misalnya kita cari gaya dari F21 misalnya. Ya, berarti penyelesaiannya adalah oke, taruh dulu F12 adalah konstanta dikali Q1 kali Q2 per R12 ya. Ini disebut sebagai jarak dari R12 atau R21. R12. Nah, K itu berapa nilainya tadi? 9. 9,8. Oke, pakai 9 aja ya. Kalau 8,9 ribet ya. Nah, ini untuk kalinya saya buat gini aja ya. Oke, 9 dikali 10 pangkat min 10 pangkat 9 ya. Nah, sedangkan E ini Q1-nya berapa tadi? 1,6 10 pangkat min 19 dikali sama ya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke, berarti ini kuadrat ya, sorry. Berarti 0,53 kali 10 pangkat min 10 kuadratkan.
Nah, caranya gimana? Pertama kalikan aja dulu yang ini ya. Coba buka kalkulator. Berapa? 9 kali 1,6 kali 1,6. Coba cari. Berapa? 9 dikali 1,6 dikali 1,6. 23,04 Pak. 23,04. 23,04 Pak. Nah, kali 10 pangkat berapa nih berarti? Ini kan berarti tiga puluh Dua delapan puluh sembilan Pak. tambah 9 ya, 29 ya. Berarti min 29 ya. Nah, ini berapa? 0,53 kali 0,53. 0,2809 Pak. 0,2809 dikali 10 pangkat min 20 ya. Nah, sekarang 23,04 dibagi 0,2809. Jawabannya 82,022 Pak. Oke, 82,02. 2 Nah, ini berarti 10 pangkat 9 Pak. min 9 dong, Oh, oh iya ya min kan? 9 Pak. Ya, new. Coba kita lihat sama. Sama lah ya. Berarti ini kalau dikurangi 1, 8,2 berarti kan dia kali 10 pangkat 1 ya. Kali 10 pangkat min 9. Berarti kalau kita ini berarti 8,2 kali 10 pangkat min 8 Newton. Ya. Nah, ini adalah F12. Berarti dengan jarak sekian, berapa mikrometer ya, gayanya adalah sangat kecil ya, namanya level atom. Nah, pertanyaannya adalah berapa F, ini kan F12 nih, dari sini ke kiri, F21-nya berapa? Izin Pak, Ya, berapa? sama Pak. Sama, Cuman kenapa? karena dia saling tarik menarik. Betul. Jadi ketika ada dua muatan, fair ya, jadi ketika saling tarik-menarik, gayanya tuh sama. Jadi yang dirasakan oleh Siki satu ada gaya sebesar 8,2 kali 10 pangkat min 8 Newton ke kiri. Ini juga sama. Dia juga merasakan yang sama. Ya, jadi F12 dan F21 adalah sama. Sama-sama 8,2 kali 10 pangkat min 8 Newton. Oke, ini masih belum amsyol. Kita masuk contoh kedua ya. Nah, contoh kedua menjadi lebih complicated, yaitu muatannya bukan cuma satu, tapi ada tiga. Nah, kita lihat ya. Nah, ini banyak nih cek lain. Ya. Oke, ini kalau mau catat silakan ya, tapi ada di slide juga sih. Ya, ada di slide juga. Silakan mau dicatat sama aja ya. Oke, kita masuk nomor dua. Nah, kita hayati soalnya ya. Jadi ada tiga muatan dalam satu garis. Ya,
ada three charged particle are arranged in a line, seperti gambar ini. Hitunglah electrostatic force yang dirasakan oleh partikel 3. Ya, partikel 3 si ini. Nah, kita gambar ya. Oh, saya gambar dulu. Berarti dia muatan negatif, muatan positif, muatan negatif. Ini disebut Q1. Nilainya adalah min 8,0 mikrocoulomb ya, mikro. Di situ Niki 2, dia, nah ini ya. Jadi di muatan, di Ki ini, karena dia udah ada 3, nanti ada vektornya, ada arahnya. Makanya di muatan tuh dia ada negatif. Tapi dalam perhitungan itu kita abaikan. Jadi negatif ini menunjukkan bahwa dia bermuatan negatif. Itu aja sih sebenarnya. Ya, jadi diabaikan nanti dalam perhitungan. 3 mikrocoulomb. Sedangkan si Ki 3, dia punya muatan min 4, jadi 834 ya. Ya, oke. Nah, jaraknya ini ke sini kita sebut R12 ya. Jaraknya adalah 0,3 meter. Sedangkan jarak dari sini ke sini adalah 0, ini kita sebut R23. Jaraknya adalah 0,20 meter. Ini ada satu garis ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanya berapa F total yang dirasakan oleh si Q3. Nah, maksudnya apa? Sekarang kita lihat. Kita posisikan diri kita di posisinya Q3. Q3 dia terletak bukan di antara, tapi ada Q1 di sini, ada Q2, ada Q3. Bagi Q3 dan Q1, karena sama-sama negatif, maka ada gaya dorong-mendorong walaupun jauh. Ya, jadi ini kalau si posisinya si Q3, POV dia ya, dia merasakan ada gaya yang namanya F13. Oh, jelek. Ya. Jadi kalau di POV-nya Q3, dia merasakan ada gaya dorong ke kanan dari si F13. Kemudian dari POV dia terhadap Q2, ini tarik-menarik. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, dia bergeraknya kemana? Berarti logikanya, kalau F13 lebih besar, maka kalah dia nih. Misalnya 10 Newton, ini 5 Newton. Pasti dia akan geser ke kanan. Nah, kalau kita pakai logik, nggak usah hitung dulu, logik dulu. Coba lihat ya. Di antara 3 ini, yang paling gede adalah si Q1, 8 mikrocoulomb. Ini 3, ini 4. Ya. F13, dia itu punya Q yang gede. Q-nya gede, tapi sayangnya jaraknya jauh. Ini jaraknya berarti sekitar 0, berarti ini R1 ke 3 ya. Jaraknya sejauh 0,5 meter. Nah, dia punya muatannya gede, lebih besar dari Q2, tapi jaraknya jauh. Tapi sebaliknya, si Q2, dia muatannya lebih kecil, tapi lebih dekat. Nah, pertanyaannya, si Q3 bakalan kedorong ke kanan, gara-gara si Q1, atau ketarik ke Q2. Ini kayak LDR ya. Mana yang menang gitu? Apakah orang yang hubungannya jauh, duitnya banyak, atau orang yang dekat tapi kere, mana lebih kuat? Tuh, ya. Oke, itu intermezzo aja. Nah, sekarang baru kita hitung. Jadi cara menentukan F total ini berarti adalah selisih dari, atau kita jumlahkan. Berarti total dari F12 ditambah F13. Nah, berarti pertama kita cari yang mana dulu? F12 dulu ya.
satu 2. Berarti persamaannya adalah K. Nah, F12, oke. Berarti K dikali Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat. Nah, ini berarti K-nya berapa tadi? 9 dikali 10 pangkat berapa? 10 pangkat 9 dikali Q1-nya berapa? 8 ya. Eh, ini Q1. Kok Q12? Salah, 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 salah. Salah, salah, salah. Salah ya? Salah, salah, salah. Bukan Q12. Ini berarti yang dirasakan F13 sama F23 ya. Salah, salah. F23. Berarti ini F23. Berarti berarti ini bukan Q1 Q2, tapi 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q3-nya berapa? 4 ya. Min 4. Oke. Nah, kita abaikan aja dulu polaritasnya. Ya. Kita hitung magnitudenya dulu. Kali min, ini kali ya. Kali sama Q3 dan Q2. Berarti 3 kali 10 pangkat min 6. Jaraknya berapa? Antara Q2 dan Q3? 0,2 meter ya. Berarti kita buat aja kayak gini. Berarti 0,2 pangkat 2. Oke. Berarti 9 kali 4 kali 3 berapa tuh? 108 ya. Iya, Pak. Nah, pangkatnya berapa? Itu min 4, Pak. min 3, Pak. Min 3. 3, Pak. Ya, min 3. Berarti ini kan 0,04 ya. Boleh nggak kita buat 4 kali 10 pangkat min 2 ya? Sama aja kan? Ini kan 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Jadi 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Atau 0,04. Sama aja. Nah, ini bagi berapa tuh? 27 ya? 27, Pak. Ya. 27 ini naik ke atas berarti 10 pangkat min 1 atau alias 2,7 Newton ya. Oke, kita cek apakah benar demikian. Oke, 2,7 ya. Oke, benar. Saya dulu. Stop, stop, stop. Sekarang kita cari yang ini F apa tadi? F23 ya. Sekarang kita cari F13. Nah, ini K-nya sama Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q1-nya berapa tadi? Nah ini ya, si besar tapi jauh gitu muatannya. Berarti 8 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan Q3 yaitu 4 ya. 4 kali 10 pangkat min. Jaraknya berapa? 0,5 ya. Ya, 0,5 ya. Berarti kita buat aja 0,5 kuadrat. Nah nih, coba hitung nih. 9 kali 8 kali 4. Pakai kalkulator. 288 kali 10 min 3, Pak. Kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 25
kali 10 pangkat min 2. Ini berapa? 288 bagi 25? 11,52. 12,52 kali 10 pangkat min 1. 12,5. 12, 11, Pak. oh 11. 11, Pak. 11,5. 2 kali 10 pangkat min 1. Ini berarti bisa. Oke, ini jadinya 1,15 ya. 1,5. Saya buat yang bagus. 11,52 kali 10 pangkat min 1. Berarti kalikan ke sini berarti 1,152 Newton. Ya, ini dia bulatkan ke 1,2. Is oke. Ya, sama aja nih. Nah, baru berarti artinya apa? Kita lihat nih logikanya ya, pakai logik. Ini dorong ke sini 1,15 Newton. 152 lah. 152 Newton. Ini dorong ke sini, besarnya adalah 2,7. Yang menang siapa? F23 kan? Nah, selisihnya Iya, berapa? Pak. Berarti kita bisa buat F total. Nah, ini ada yang juga membuatnya arah ya. Jadinya ada juga yang buatnya kayak gini. Pakai vektor gitu. Ya. Jadi karena ini arahnya ke kiri, F23 itu kita buat jadi min 2,7 ditambah 1,152. Berapa nih selisihnya? 1,548, Pak. 1,584 Newton. Artinya dia bergerak ke, Pak, minus ya, iya, Pak. berarti ke kiri. Nah, inilah maksud saya, kita harus memahami contoh soal. Jadi jangan sembarang masukin rumus. Kalau kalian masih rumus, nggak paham konsep, ini kalian jumlahin nih pasti. Ya. Jadi kadang-kadang di level yang lebih advance, kayak kalian di kuliah ini, itu bukan kayak anak SMA lagi. Cuma masukin rumus, kayak robot hitung kayak gitu. Tapi sekarang sudah ada konseptualnya, ada masalah yang tersebut di dalam cerita. Ya. Jadi kalau misalnya kalian SMA pasti kan main jumlahin aja, ikuti rumus saja kan. Padahal nggak, harus berpikir secara logik. Jadi masalah itu harus di solve. Inilah maksudnya di engineering. Jadi kalau kita di engineer itu memang problem solving, ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah F totalnya aja nih, ya, ke kiri dia ya. Oke. Nah, kita lanjut, upgrade lagi, tambah lagi. Ini kan sudut pandangnya adalah sejajar. Bagaimana kalau muatannya itu diletakkan tidak sejajar. Misalnya, kita lihat ya. Ini ya. Eh, nah ini. Nah, ini masalah lagi nih. Sekarang kita hayati dulu. Jadi, ada sebuah soal. Oke, gambar dulu muatannya. Ini muatannya positif, CP3. Oke, positif. Kemudian kita gini aja, nggak usah jauh-jauh. Positif juga. Kemudian jaraknya segini, negatif. Ini disebut sebagai Q3, ya, Q3. Jumlah muatannya adalah plus 65 UC. Ya. Ini disebut sebagai, nah inilah fungsinya dari plus minus. Jadi ketika cuma ditaruh bola gini, kita nggak tahu positif negatif, makanya harus lihat di muatannya. Ini disebut sebagai Q2. Ini adalah plus 50 UC. Ini adalah disebut sebagai Q1 dengan muatan sebesar min 8. Oke, kita lihat. Dia sekarang bentuknya itu posisinya tidak lurus, tapi ada dimensinya ya. Oke. Ini kita sebut sebagai R
F13, 23 ya. Berapa jaraknya? 30 cm. 30 cm ya. Cm. Kalau ini jaraknya berarti R 12 atau 21, yaitu 52 cm. Diketahui ini sudut siku-siku 90 derajat dan di sini 30 derajat. Berarti di sini sisanya 60 derajat. Nah, jarak dari R3 ke R1 itu adalah 60 cm. Nah, sekarang kita lihat di soal. Calculate the net electrostatic. Oh ya, sorry. Lupa. Kalau misalnya yang ditanya adalah total gaya pada Q1, ini ya contoh soal 2 ya. Ini saya kelupaan, sorry. F pada Q1 berarti kita harus menggambar POV dia. POV-nya si Q1 ini adalah dia ditarik oleh Q2, F12, dan didorong oleh F13 ya. Berarti totalnya adalah F12 ditambah F23 ya. Nih ya. Nah, sekarang posisinya gini. Dia minta kita untuk mencari gaya pada F3. Nih, si gaya nih. Si muatan ini. Apa yang dirasakan oleh si Q3. Maka, kalau kita mengambil POV-nya dia, kita pisahin ya. Ini POV-nya si Q3 nih. Ini Q3 ke Q2, dia kan sama-sama positif. Sehingga akan ada gaya dorong ya. Begini ya. Berarti ini F. Oke. Berarti ada, kita ganti warna. Berarti ada gaya dorong-mendorong. Kemudian si Q3 dan Q1 ada gaya tarik, menarik. Nah, yang dirasakan oleh Q3 berarti, bayangkan ya, dia lagi enak-enak di atas. Tiba-tiba dia merasa ada dorongan dari bawah. Sehingga dia akan arah gayanya kemari. Ini adalah F23. Kemudian dia merasa ada tarikan nih dengan sudut tertentu. Jadi kalau sudutnya digambar, ini kalau ditarik, berarti ini sudutnya berapa? 30 derajat. Nah, artinya dia merasa ada gaya tarikan ke bawah dengan sudut 30 derajat. Nah, gaya ini disebut dengan F3 dan 1 atau F13. Nah, dengan demikian, kalau secara vektor nih harusnya ada dipelajari ya di mata kuliah. Saya nggak tahu mata kuliah apa kalian. Kalau misalnya ada dua buah vektor pada satu titik, maka dia secara superposisi arahnya akan seperti ini ya. Berarti kayak gini, Bu. Nah, ini adalah F totalnya ya. Nah, coba gini, coba bayangkan ya, logika dulu sebelum hitung. Kalian lagi di titik ini, tiga. Dari bawah dorong ke atas. Dari bawah tarik ke kanan bawah. Kalau di saat bersamaan mereka mendorong dan menarik kita pasti akan geraknya ke arah tengah-tengahnya, betul? Inilah disebut dengan vektor totalnya ya. Jadi vektor totalnya adalah, nah ini udah masuk ini nih, ya. Ini pelajaran vektor. Fx kuadrat tambah Fy. Ini simpan dulu nih. Oke, Fx adalah jumlah penjumlahan dari S12X tambah F, oh bukan 12, 13 tambah dengan F23X. Fy adalah
Ini vektor ya, materi vektor. Seharusnya sudah pernah diajarkan sebelumnya. Oke, dah. Daripada musingin ini kan ribet nih, F13 itu apa, F23S itu apa. Nah, kita cari dulu dah. Kita cari dulu dah perhitungannya ya. Berarti mana dulu nih? F13 dulu ya. F13 berarti K dikali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat berapa tadi? 9 dikali Q1 berapa? 86 kali 10 pangkat min 6 ya. Dikali Q3 berapa tadi? 65 ya. 6 R13-nya berarti 60 cm. Berarti kalau diubah ke meter berarti 0,6 ya. Atau 6 dikali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 1 kuadrat kan. Nah, coba kali ini. 9 kali 86 kali 65. 9 dikali 86 kali 65. 50.310 Pak. 50.310 ya. Kali 10 pangkat. 3. Oh ya, ya betul. Min 3 ya. Ya. Bagi dengan 36 kali 10 pangkat min 2. Nah, 50.310 dibagi dengan 36. 1.397,5. 397,5 kali 10 pangkat min 1 ya. Berarti kalau kita jebret dia jadi 139. 139,75 Newton. Nah, kalau di buku, dia dipermudah, maksudnya ini kan ribet nih, dibulatkan ke sini ya. Ini untuk belajar aja ya. Kalau realnya nanti tetap pakai yang ini. Oke, kita bulatkan. Nah, itu yang F13. Nah, sekarang apa lagi satu lagi? Mana dia? F23 ya. F23. Ini nggak sesulit kalkulus lah, masih lebih enak nih. K kali Q2 kali Q3 per F23 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2 berapa? Q2 50 ya. 50, 10 pangkat min 6 dikali dengan Q3. Q3 itu 65 kali 10 pangkat min 6. Jaraknya berapa? Antara 2 dan 3. 30 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat min 1 kali dengan kuadrat. Nah, ini berapa? 9 kali 50 kali 50 dikali 65 ya. 29.250. 29.250 kali 10 pangkat min 3 ya. Bagi dengan 9 dikali 10 pangkat min 2. Berapa? 3.250 pangkat 10 pangkat min Tiga 1 Pak. ribu dua ratus lima puluh. 10 pangkat min 1 kali. Oke, kali 10 pangkat min 1. Berarti dapatnya, oh cantik ya, 325 Newton. Nah, sekarang gini.
Kalau misalnya gayanya itu lurus, kayak tadi ya, kalau gayanya itu lurus kan tinggal kurang aja nih. Ini masalahnya gayanya dua arah, memiliki vektor. Jadi ada sudut pandang gini, ada sudut. Jadi yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Jadi tidak bisa ditambahkan begitu saja, nggak bisa totalnya tambah. Nah, dari sudut pandang gaya, ini harusnya belajar di kinetik ya. Nah, ini total gaya ini adalah vektor dari semua gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Fx berarti F13X ditambah F23X. Nah, oke, ini semoga jangan bingung ya. Jadi kita bedah dulu yang F13. F13, kalau mau cari yang terhadap sumbu X, ini kalian pernah diajarin nggak sih? Dikali, ini jadinya ada vektornya ya. Dikalikan dengan cos theta. Ini bukan rumus ya, ini untuk kasus ini ya. Jadi nggak semua kasus bisa dipakai. Bukan rumus sih, nggak usah deh gini aja. Kalau untuk terhadap sumbu Y-nya, dia itu pakai sinus. Pernah lihat ini? Pernah lihat fenomena ini? Pernah nggak? Oke. Jadi cos theta-nya berapa? Si F13 dia memiliki sudut min 30 ya. Min 30. Jadi F13 dikali cos F13 berapa tadi? 140 ya. 140 dikali dengan cos min 30. Cos min 30 berapa? Kalau cos 30 kan setengah akar 2 ya. Setengah akar 3. Berarti kalau cos min 30 juga sama setengah akar 3. Berarti ini 140 di 70 akar 3. Di 70. Oke, coba kali ini 10. 140 dikali setengah akar 3. Bagi 2 dikali akar 3. Pak, izin tanya Pak, Ya, ya, ya. itu kan bentuknya segitiga kan Pak? Ya, Kalau misalnya tinggal cari panjang segitiga pakai sin kostan itu bisa nggak Pak? gimana maksudnya? Eh, Misalnya kita kan tahu, eh bentar bingung juga. Nanti Apa-apa? lah Pak tanya lagi Pak. Kok itu? Ya udah, apa ya? Oke, ada ya. Oke, berarti kita lanjut dulu ya. Nanti tanya aja lagi ya. Coba diturun. Saya juga bingung apa yang masuk, apa yang Oke kamu Pak. maksud tadi, ya. Oke. Berapa nih berarti? Kalau di perhitungan ini 120, enggak 120 dia. Jadi ini coba kali 70 kali akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,3 ya. Coba cari berapa? 70 akar 3, Pak. 70 dikali akar 3. Berapa? Hmm. Kurang lebih 121,2435. Ya, betul. 121,24 ya. Ah, tumbuk. Ups. Ya. Nah, kalau yang F13 ini berarti 100. Nah, dari sudut pandang Y, berarti dia adalah sin dari 30 ya. Sin 30 berapa? Setengah ya? Ya, Pak. Di 70 Newton. Nah, ini yang sudut pandang si. Nah, kalau sudut pandang si F23 juga demikian. Jadi F23 dikali dengan cos theta
Oke, saya jelaskan lebih lanjut ya. F23. Berarti ini 325 dikali cos. Nah, F23 sudutnya berapa? 90 ya. Ya, Pak. Sudutnya 90. Tambah ini 325 kali sin 90. Cos 90 berapa? Nol ya? Nol, Pak. Oh, ini ada S-nya, sorry. Ada S, ini ada Y. Sin 90 berapa? Satu ya. Betul, Pak. Oke, sampai sini dulu. Ada yang masih kurang ngerti nggak asal-usul cos sama sin ini kenapa kayak gini? Oke, gini ya. Kita anggap ada sebuah benda nih. Ada sebuah benda massa nih ya. Ya, kemudian kita dorong nih kan. Ya, bilanglah percepatannya, bilanglah F-nya ini 20 Newton lah. Nah, kalau dihitung vektornya, kan kita kan biasanya langsung, oh vektornya ya udah, dia 20 Newton ke kanan. Betul ya? Seperti ini kan, kayak yang si ini. Oh, dia udah ke kanan. Nah, sebenarnya, kalau vektor yang rumus yang benar itu bukan ini. Sebenarnya yang benar itu seperti ini. Lihat ya. F, X kuadrat, tambah FY kuadrat. Oke, Fx bagi si ini 20 ini adalah si F dikalikan dengan cos theta dan Fy dikalikan dengan F sin theta. Sebenarnya rumus yang benar itu seperti ini. Kita lihat ya, kita lihat. Fx-nya berarti kan 20 dikali dengan, nah ini kan sudutnya 0 ya, maka dikalikan dengan cos 0. Cos 0. Maka dapat berapa? 20 Newton. Nah, secara sumbu Y, dia itu 20 dikali dengan sin 0. Sin 0 berapa? 0. Artinya apa? Coba lihat logikanya. Ini kan gayanya lurus ya, horizontal. Maka tidak ada gaya terhadap Y. Makanya gaya Y-nya 0. Makanya seringkali kita buat seperti ini. Kuadrat dari 20 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Ya sama aja 20. Artinya ini gerakan murni cuma di sumbu X gayanya. Ya, ini seperti ini. Nah, ini contoh kasus satu. Contoh kasus satu ya. Sekarang sebaliknya. Contoh kasus 2. Ya, ada massa nih. Kita dorong ke atas. Nah, F-nya juga sama 20. Berarti rumusnya sama. Berarti kita cari Fx-nya dulu. Fx-nya adalah, sorry, berarti Fx adalah si F dikalikan dengan cos theta. Fy adalah F dikali dengan sin theta. Nah, ini berarti 20 dikali berapa cosnya? 90 ya. Ini 20 kali sin 90. Cos 90 itu adalah 0 ya. Nol, Pak. Cosnya sin 90 adalah 1 sehingga 20N. Nah, coba lihat logikanya. Logis ya. Jadi terhadap sumbu X nggak ada gayanya. Kan dia cuma ke atas doang. Nggak ada kiri, nggak ada kanan. Makanya F totalnya ya sama juga. 0 kuadrat tambah 20 kuadrat. Sama dengan 20 Newton. Nah, cuma karena ini udah pasti lurus, makanya orang nggak ada buat persamaan ini. Tapi kalau dipersamakan kan sama aja. Jadi sebenarnya rumus yang kita gunakan selama ini itu seperti ini. Kalau ada gaya lurus ke depan, ya Fx-nya bernilai, tapi F-nya 0. Nah, sekarang kasus ketiga nih.
Gayanya itu misalnya kemari. Jadi dia 30 derajat. F-nya itu juga 20 misalnya. Ya. Berarti Fx-nya itu adalah F, berarti langsung aja ya. 20 dikali dengan cos 30. Secara Fy, 20 kali cos 3, sin 30. Berarti ini 10 akar 3, ini berarti 10 Newton. Nah, ini logis ya. Jadi kan gerakannya itu ada yang ke kiri, ada yang ke atas. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Maka secara Fx dia ada nilainya. Secara Fy juga ada nilainya. Makanya kalau vektornya ini adalah kuadrat dari 10 akar 3 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Saya nggak tahu berapa sih. Berarti ini sekitar 300 ditambah 100. Wow, cantik ya. 400. Wow, bagus nih. 20 Newton juga. Ya, oke. Berarti gayanya ke atas 20 Newton. Wah, ini nggak salah nih. Ajaib sekali. Oke, oke, ada pertanyaan? Nah, demikian dengan yang ini. Jadi yang kalian kerjakan selama yang ini bukan mana ya? Nah ini bukan berarti 2,7 n, tapi karena y-nya nggak ada, makanya dianggap vektornya cuma satu dimensi. Nah, ketika vektornya ada dua dimensi, maka harus pakai persamaan vektor seperti ini. Nah, ini baru kita kumpulin. Ini kan punya si F13, berarti F total adalah, sorry, kita totalin dulu ya, Fx adalah berapa total dari ini ditambah F23x. Nah, ini berarti kan 121, ya, kalau mau ikutin buku dibuat 120 ya, sama juga. Ya, kita buatnya 120 ditambah F23x-nya 0, pakai 120 Newton juga. Nah, inilah sebabnya kalau kita lihat di slide, nah ini Fx-nya dia cuma kayak gini, karena dia udah bilang nih, the force F32 has only a Y component, so the net force on Q3 has komponen ini. Ya, ini berarti tambah 0 dia sebenarnya. Ya, kemudian ada F yang terhadap Y, nah ini ada dua. Ya, ada yang 70, ada yang 325. Berarti F13Y tambah F23Y sama dengan 70 tambah 325 sama dengan 395 Newton. Baru balik lagi ke atas, nih panjang sekali ya. Hmm. Dengan demikian, F totalnya adalah akar dari 120 kuadrat ditambah 395 kuadrat. Kalau ini lebih sekitar, kok mereka 255, kita 395. Oh ya, bentar, ada yang salah nih. Bentar, bentar. Ini salah ya. Sin min 30 ya. Sin min 30 itu min setengah. Berarti ini min 70. Sehingga jadinya kayak gini. Salah nih. Min 70 ditambah 325, yaitu sekitar 255 ton. Nah, ini kurang lebih berat 280 ya.
Nah, artinya gaya yang dirasakan oleh dia F totalnya adalah sekitar 280. Arahnya ke sini. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Izin Pak, Ya. jadi pas semester 1 kan kami pakai rumusnya F total sama dengan akar F, misalnya di situ F13 kuadrat tambah f dua Hmm. tiga kuadrat ditambah Hmm. 2 kali F13 kali F23 Hmm. kali cos Apa ini? theta. Oke. Ya, Pak. Nah, inilah. Saya nggak tahu ya, itu persamaan apa. Coba aja dicoba. Hasilnya sama nggak? Ya, Ya, Pak. saya nggak tahu itu. Jadi, maksud saya gini, inilah kalau udah level kita kan, saya kurang setuju kalau misalnya semua hal itu dijadikan rumus. Karena beda kasus, nggak bisa. Ini kan pakai logik nih. Kita disuruh mikir kan. Jadi ada ini, ada ini, ada ini. Gayanya kayak gini. Maka persamaannya nggak ada rumusnya. Jadi kita harus jabarkan sendiri. Jadi kadang-kadang, misalnya nih, oke, oke, saya paham. Bentar ya, saya buka dulu slide kalian. Kayaknya kalian dikasih slide ini ya. Makanya saya buat slide sendiri. Saya nggak mau ikuti slide apa nih, bodong ini ya, slide kalian ya. Betul, beda, beda ya. Nah ini saya nggak tahu nih rumus-rumus apa yang dikasih. Oh ya, apa ada yang kalian sebutin di sini? Kayaknya izin Pak, Ya, ya, kayaknya itu aturan kos Pak di aturan kos ya. Trigono. Ya, oke, oke, oke. Ya, terlepas dari itu ya. Yang pasti nggak apa. Jadi kalau cara tadi boleh, silakan dicoba. Hasilnya sama nggak? Kalau sama ya udah nggak masalah. Ya, aturan trigono silakan. Ya. Kalau ini, oke. Jadi materi slide ini saya bikin itu kita mengikuti buku Giancoli ya. Sudah pernah dikasih sama Bu Nija? Belum, Pak. Yuk. Gimana nih kalian kuliah nggak ada buku? Oke, buku Giancoli ya. Jadi slide dari dosen terdahulu saya baca sama aja nih, nggak ada bedanya juga. Cuma kurang teratur aja. Ya, buku Giancoli. Oke, ini saya taruh di e-learning ya. Ini saya taruh di e-learning. Buku Giancoli, babnya itu bab 21. Jadi kita hari ini sudah bahas subbabnya sampai ini hukum kolom. Minggu depan kita masuk electric field ya, electric field, medan listrik sama beda potensial. Jadi minggu depan kita masuk electric field sampai electric potensial ya, sampai bab 23, 22 di skip. Saya cuma mengikuti RPS saja dari koordinator. Oke, oke, satu lagi ya, satu lagi, nggak susah. Nah, dari soal yang ketiga, kita kan sudah menemukan bahwa dia memiliki jarak, ya ini nggak usah ya. Tapi kayaknya tadi persamaan kalian bilang tuh kalau dijabarkan harusnya sama aja sih. Aturan trigono ya. Oke, di soal nomor 4, dia itu sama kayak nomor 3, cuma bedanya adalah tambah. Ya. Jadi dia sudah mengetahui bahwa si Q3 dia bergerak ke arah sini dengan F sebesar 280 N. Jadi kita ingin taruh satu muatan baru yang disebut dengan Q4, kita ingin tarik dia balik ya, agar dia tidak bergerak. Berarti harus pakai ini minus ya, minus. Jadi diketahui bahwa Q4-nya itu adalah ini ya, Q4-nya itu min 50 mikrokolom.
Jadi kita ingin narik dia balik ke sini, ya, agar F-nya itu sama dengan nol. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak kita harus taruh Q 4 ini? Berarti Q 4 ini taruhnya seberapa jauh? Makanya caranya adalah ya udah dibalik aja ya. Tadi kan kita mau F totalnya itu sama dengan nol, ya kan? Sama dengan bukan F total. Kita pengen F ini kan disebut F 4 ya. Berarti tadi kan ini F berapa nih? F total dia kan nih. Berarti F 4 kita inginnya dia juga sama 280. Cuma perbedaannya ditanya adalah jaraknya berapa? Taruhnya berapa? Berarti ya udah taruh aja F 4 sama dengan Q 3 kali Q 4 per F 4 kuadrat. Ya kan? Ya udah taruh aja kayak biasa. Berarti 280 9 kali 10 pangkat 9. Ya enggak, 10 pangkat 9 ya. Dikali dengan Q 3-nya berapa tadi? Q 3-nya, 65 kali ya. 10 Oh ya. pangkat. Berarti 65 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 50 kali 10 pangkat min 6 per. Nah, ini kan tidak diketahui ya. Ya udah kali silang aja. Berarti 280 R kuadrat bla 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 ya. Ya udah kali deh berapa nih? Kali aja deh. 9 kali 65 kali 50. Oke, gini aja. Berarti dua. Oh ya, berarti berapa? 9 kali 65 kali 50. 29.250 Pak. 29.050 250 kali 10 pangkat min 3. min 3. Kan ini kalau kita musnahkan jadinya R kuadrat sama dengan 29,25 ya. Bagi dengan 280. Hmm, nanti, nah berapa nih? 9,25 berapa? 0,1 ya, 0,1045 Pak. 0,1045. Oke. 0,45. Kemudian diakarin. Diakarkan berarti berapa tuh? 0,1 berapa? 0,3232 Pak. 2 meter ya. Sama nggak? Oh iya, betul. Oke, ya. Jadi Q 4 perlu kita taruh sejauh 0,32 meter dari Q 3. Jadi ini jaraknya berarti 0,32 meter. Nah ini, berarti jaraknya di sini adalah jaraknya sama dengan 0,32 meter. Nah, jadi dengan kita letakkan di sini dengan jarak 0,32, maka ini nggak akan gerak. Ya. Nah, inilah esensi dari engineering atau ilmu terapan. Jadi kadang-kadang kan ngapain ya kita pelajari orang gabut mana pergi pelajari geraknya atom. Nah, jadi pergerakan ini
sebenarnya untuk memanipulasi. Jadi kita pengen geraknya tuh kayak gini. Kita pengen kekuatannya segini. Kita pengen daya tariknya segini. Makanya dirumuskanlah persamaan ini. Jadi misalnya kita butuh gayanya sekian. Ya kita manipulasi berapa poinnya gitu. Misalnya jaraknya kita atur agar dia mendapatkan F tertentu gitu. Atau misalnya kita udah ada jarak, udah ada F, kita ingin dia tuh berapa biar dia nggak bergerak. Makanya kisahnya disetel atau yang mana. Ya, oke. Baik, sekian aja untuk pertemuan hari ini. Nanti saya masih pertimbangkan apakah saya akan berikan kalian tugas ya. Karena dalam 8 pertemuan dengan saya harus ada tugas 2 kali. Jadi saya rencananya pertemuan 9 ke 12 ada tugas ketiga, pertemuan berikutnya ada tugas lagi. Nanti lah ya, coba saya pertimbangkan, nanti saya kabari di grup. Oke, ini buku saya masukkan ke sini ya. Oke. Semua bisa akses e-learning ya. Nggak ada yang bermasalah kan? Tidak ada, Pak. Oke, nanti kalau ada yang bermasalah bisa kabari saya biar saya enroll manual nanti. Biar saya masukkan manual ya. Edit mode, kita masukkan kok assignment. Sorry. Oke, sebentar, salah. Saya masukkan folder aja ya. Jadi prinsip yang saya pegang sampai hari ini, kalau kita mau katam akan sesuatu, nggak cukup dengan kuliah. Jadi memang harus sekasih ya semua ya, gede-gede kan. Jadi kalau misalnya mau katam atau memahami tentang suatu materi, kenapa nih? Oke, kegedean. Ya udah nantilah, nanti saya atur ya. Ini kegedean novelnya ini tuh. Atau sebentar, saya masih belum menyerah. Ini masih banyak buku sih, cuma pakai yang Gian Kodi aja dah. Cik, nggak bisa masuk. Nantilah, saya kirim ke grup aja kali ya. Eh, Yang CE04, Pak. oh ya nih ya. Hmm, ini banyak bahan, tapi yang saya pegang Gian Koli, karena bagi saya itu paling menarik. Kalau yang sidik tak fisika ini kayak orang Indonesia, saya kurang suka, terlalu bapak-bapak. Bahasanya terlalu bapak-bapak sekali, 2016. Kurang suka saya. Jadi memang paling rapi menurut saya Gian Poli. Ya. Tapi kalau dibaca sama aja. Kalau kita udah paham sama aja. Gak ada bedanya. Ya. Oke. Oke, kita absen dulu ya, singkat ya. Sebelum kita tutup. Absen dulu. Tuku Muhammad Ihsan. Hadir, Pak. If If Just Is Rinas. Hadir, Pak. Nurul Hadisah. Hadir, Pak. Dara Jalita. Hadir, Pak. Dina Melani. Ajraina Sahara. Ajraina Sahara. Hadir, Pak. Dina Oke. hadir, Pak. Dina hadir. Iya, Pak. Ya. Dina tadi hadir. Khalidah. 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 Sadrina. Hadir, Pak. Oke. Jurveni.
Hadir, Pak. Syakira, Hadir, Pak. Putri Ajara, Hadir, Pak. Ibrahim Saleh. Hadir Pak. Oh, ini ngomong siapa? Mana Ibrahim Saleh? Coba ngomong lagi. Mana Ibrahim Saleh? Hadir Pak. Oke, oke ya. Jaki Pak. Jikrula, Hadir, Pak. Syakira. Ini ada dua Syakira. Syakira Naila, Hadir, Pak. Muhafizan, Hadir, Pak. Fatir, Muhammad Fatir. Oke, Raihan Ajari, Hadir, Raihan. Pak. Oke, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Syaharani, Nazwa Lubis. Hadir, Pak. Oke, Pak. Putri Tasmita, Putri. Mutmainah. Hadir, Pak. Oke, Teguh Teguh, Hadir, Pak. Muhammad Kalis, Hadir Pak. Bagas, Diandra, Bagas, Diandra. Hadir, Pak. Oke, Nada Makfira, Hadir, Pak. Rosi Riandika, Rosi, Rosi Riandika, Hafizan Adi, Hafizan Adi. Oke, Jaki Firos, Jaki Firos, Salsa Mejira. Hadir, Pak. Oke, Pak, dan siapa yang belum? saya, Pak. Siapa nama? Pak izin. Zaki Siapa? Firas, Pak. Jaki Firos. Oke. Yang lain? Ada lagi yang belum saya panggil? Izin, Ya, Pak. ya. Tadi tidak rupanya sudah jawab tadi absennya, tapi Hmm. rupanya audio laptop dia sedang bermasalah, makanya tidak terdengar. Apa tuh Dina? Siapa namanya? Kalida, Kalida, Pak, Kalida. Nomor urut berapa? Oh ini ya. Iya, Pak. Iya, hadir, Pak. Oke, ada lagi? Ya, Pak. Oke, ada lagi? Udah semua ya? Oke, berarti sekian untuk perkuliahan hari ini. Kita jumpa lagi hari Rabu tanggal 9 ya. 2 minggu. Selamat berlebaran ya bagi yang merayakan. Sampai jumpa 2 minggu depan. Ya, kalau gitu sekian. Saya akhiri pertemuan ini. Selamat siang semuanya.